Shalom, berjumpa kembali di dalam ibadah Gereja House of Kana pada hari Minggu ini. Salam sejahtera bagi kita semuanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi siang hari ini, setelah kita memuji, kita menyembah Dia, dan tiba saatnya kita mau duduk diam, kita mau mendengarkan kebenaran firman. Biarlah kebenaran firman pada pagi siang hari ini boleh menguatkan setiap iman kita. Iman kita semakin dikuatkan kembali. Cara berpikir kita, iman kita di-refresh kembali. Mari kita beri waktu yang terbaik untuk firman Tuhan pada pagi siang hari ini boleh kita terima di setiap hati kita masing-masing. Mari kita berdoa, kita sebelum mendengarkan kebenaran firman pada pagi hari ini kita berdoa. Mengucap syukur kepadamu ya Bapa di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa bila kami boleh ada pada pagi hari ini dengan keadaan yang luar biasa. Dengan keadaan yang apa adanya kami ini Tuhan. Dan kami percaya apapun keberadaan kami, semuanya di dalam kontrol-Mu, semuanya di dalam naungan pekerjaan tangan-Mu. Dan kami mempercayakan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu dan di dalam kuat kuasa firman-Mu. Sebab kami percaya hanya oleh karena Engkau saja kami dimampukan menjalani setiap kehidupan kami. Bila mana kami sebentar mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, urapi setiap pada kami, urapi hamba-Mu. Dengan urapan Roh Kudus, Tuhan Yesus menyertai di dalam pemberitaan kabar baik pada pagi hari ini. Biarlah setiap pada kami boleh mendengar. Biar setiap daripada kami boleh merenungkannya. Biar setiap daripada kami dimampukan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami terima, kami mau mendengar. Urapi hamba-Mu, urapi setiap pada kami. Urapan-Mu turun atas setiap umat-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman kebenaran-Mu di dalam nama-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Kita ketahui bahwa kita sering membaca. Kita ketahui, kita sering baca apa itu Alkitab. Kita tahu, kita baca itu. Tetapi, apakah pernah terbesit, terlintas di dalam pemikiran kita? Apa sih firman itu? Siapa sih firman itu? Nah, apa sih firman itu? Siapa sih firman itu? Mungkin ada banyak daripada antara saudara yang tahu apa dan siapa firman itu. Tetapi biarlah ketika Anda mendengarkan, saudara mendengarkan kebenaran pada siang ini, Anda dapat mengambil iman Anda mulai disegarkan kembali. Iman kita semakin disegarkan, iman kita semakin dikuatkan. Sebab ketika kita tahu apa dan siapa sebenarnya firman itu, ketika kita mengetahuinya, kita akan memperlakukan dengan selayaknya dan sepatutnya atas firman Tuhan ini, atas firman itu. Dan ketika pencobaan datang, dan ketika hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang di luar ekspektasi kita itu terjadi, kita bukan malah menjauh daripada firman,
tetapi malah kita semakin dekat, kita semakin mencari firman itu. Yang saya maksud bukan firman hadis siapa, atau firman syah, atau firman apa, tetapi adalah firman Tuhan yang akan kita cari terus. Kita semakin mau mendekatkan diri kepada firman ini. Ketika segala persoalan, hal-hal yang tidak baik terjadi di dalam setiap kehidupan kita, maka kita harus mengerti, kita harus mengenal apa firman itu, siapa firman itu. Sehingga ketika kita membaca firman itu, ketika kita merenungkan firman itu, dan kita mengaplikasikannya di dalam setiap kehidupan kita, kita dimampukannya. Kita melakukannya itu tidak sembrono. Kita melakukannya itu tidak asal-asalan dalam pembacaan, di dalam perenungan, di dalam pengaplikasian di dalam setiap kehidupan kita. Kita tidak lagi sembrono. Sebab ini adalah dasar daripada kekristenan yang ada. Ini merupakan dasar, fondasi dasar yang harus ada, yang harus kita diketahui oleh kekristenan. Apa sih firman itu? Siapa sih firman itu? Dan puji Tuhan, Alkitab jelas menuliskannya. Kita mempunyai Alkitab sebagai pegangan pedoman hidup kita di dalam menjalani setiap kehidupan kita. Kita puji Tuhan. Di dalam Alkitab kita dapat menemukannya. Ketika kita mau belajar mendekatkan diri kepada Tuhan, kita mau belajar dari Mazmur Daud. Bagaimana kita mau belajar untuk menjalani kehidupan ini dengan sesama, ada hikmat Amsal yang menuntun kita, yang mengajari setiap pada kita. Dan kitab-kitab yang lain dapat menguatkan iman percaya kita kepada Dia yang datang untuk menebus, menyelamatkan. Dia adalah Sang Juru Selamat kita di dalam Kristus Yesus. Siang hari ini kita mau mendalami, kita mau merefresh kembali mengenai dasar kekristenan kita. Apa sih firman itu? Dan siapa sih firman itu? Maka pada siang ini saya beri judul yaitu Firman It's My Life. Kita baca di dalam Yohanes 1 ayat yang pertama sampai yang kelima. Firman Tuhan demikian. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat keempat, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Amin. Jelas di ayat yang pertama dikatakan, pada mulanya. Di mana pada mulanya dikatakan adalah firman. Di mana di dalam penciptaan pun, sebelum dunia ini dijadikan, Dia sudah ada. Yaitu Sang Firman. Dikatakan Dia adalah Alfa dan Omega. Ini merupakan dasar inti. Kristus Yesus tidak hanya sembarangan mau mengatakan, aku adalah
Alfa dan Omega. Di dalam Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Di mana kita sering membaca, kita sering mendengar, aku adalah Alfa dan Omega. Apakah kita hanya sepintas lalu kita membacanya? Oh ya, oh dia, Yesus, oh Alfa dan Omega. Beres. Apakah cukup sampai demikian? Apakah cukup seperti itu aja? Kita tidak mau meresapi, mendalami bagaimana, apa yang mau dimaksudkan di dalam mengenai perkataannya Alfa dan Omega. Dia yang awal dan yang akhir, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Maka di dalam janjinya, aku akan menyertaimu. Penyertaan Tuhan pun ada. Bukan hanya karena kemarin, tetapi bukan hanya hari ini, bukan hanya yang akan datang. Penyertaan Tuhan itu komplit, lengkap. Dia menyertai, dia ada. Dia sebagaimana dia ada dahulu, dia sebagaimana ada sekarang, dan juga dia akan sebagaimana ada yang akan datang. Dia yang dahulu, yang sudah ada, dia yang ada sebelum dunia ini dijadikan. Dia yang menciptakan alam semesta. Dia yang ada di dalam kehidupan kita yang lalu. Yang kita mau bersyukur ada pada hari ini. Dia yang ada pada saat ini. Dia yang ada menyertai kita pada saat ini. Dan dia yang ada di masa yang akan datang. Dia yang ada di yang akan datang. Di dalam dia nantinya, di dalam penghakiman, di dalam menghakimi umatnya. Dia ada. Itulah kita harus mengerti. Ketika kita mengerti, memahami arti kata Alfa dan Omega, ketika kita adanya rasa ketakutan di dalam kehidupan ini, kita tidak lagi mau hidup di dalam ketakutan tersebut. Malahan kita semakin dikuatkan, kita semakin dibangkitkan kembali iman kita. Sebab dia tidak main-main dengan segala keberadaannya. Dia tidak main-main. Dia mau menyatakan bahwa dia itu sudah ada di dalam masa lalumu. Dia itu ada di masa sekarangmu. Dan dia pun juga akan ada di masa yang akan datangmu. Di hari-harimu ke depan. Mungkin saat ini engkau melihat hidupmu gelap. Maka firman jelas tadi dikatakan bahwa dia adalah terang. Firman itu dalam dia ada hidup, dan hidup adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ketika firman itu, ketika dia ada, dia akan menerangi. Ketahui bahwa kegelapan ada bukan karena apa-apa. Kegelapan ada karena terang tidak ada. Ketika terang tidak ada, maka terjadi gelap. Coba nanti malam di dalam kamar masing-masing. Tidak usah dinyalakan terang itu. Terang itu jangan dinyalakan, yaitu lampu. Ya, lampu itu jangan dinyalakan. Yang terjadi apa? Gelap. Kegelapan menguasai kamar saudara. Kegelapan itu akan menguasai kamar saudara. Saudara tidak akan bisa melihat apapun. Mungkin yang ada kamar yang tidak ada jendelanya, ya. Jadi sudah full tembok, ya.
pintunya ditutup, lampunya jangan dinyalakan. Sang terang itu jangan dinyalakan. Terang itu jangan dinyalakan. Yang terjadi apa? Apalagi handphone ya, jangan main handphone. Itu juga ada terang kecil. Ketahui, ketika Anda berada di dalam suatu ruangan yang gelap itu, tidak ada terang, Anda tidak dapat melihat apa-apa. Tetapi, ketika saudara menyalakan sebuah terang di sudut, nyalakan sebuah lampu 3 watt aja, 3 watt, 2 watt, kegelapan sirna. Sudah tidak ada kegelapan. Yang ada adalah terang itu akan menguasai. Tidak ada lagi kegelapan yang menguasai saudara. Tidak ada lagi kegelapan yang menguasai ruangan tersebut. Yang ada adalah terang itu menguasai kegelapan. Dan kegelapan itu akan sirna. Sama halnya di dalam kehidupan kita. Ketika kita terang itu, kita jalani, kita mau hidupkan terang itu di dalam kehidupan kita, maka kegelapan itu tidak akan datang. Kegelapan itu akan sirna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kegelapan ada, bukan karena saudara mengundang kegelapan itu. Kegelapan ada karena tidak ada terang di dalam kehidupan saudara. Di dalam kehidupan kita tidak ada terang itu. Kita tidak mau menyalakan terang itu. Kita tidak mau mengikuti terang itu. Kegelapan tetap akan meliputi, akan ada di dalam kehidupan saudara. Maka ketika firman itu, ketahui bahwa firman itu dikatakan, firman itu adalah Allah sendiri. Dia ingin menyatakan keinginan kehendaknya kepada setiap pada kita umatnya. Dia ingin berkomunikasi dengan umatnya. Dia ingin menyatakan apa yang menjadi kehendaknya. Dan melalui firman-Nya, Dia memelihara sehingga Alkitab yang kita punya bukan hanya sekedar buku, melainkan dia adalah peta kehidupan kita. Dia akan menuntun menyertai kehidupan kita. Dia akan memberikan hikmat-hikmat untuk kita mau melangkah demi langkah menuju kepada kemuliaannya yang galik, kemuliaannya yang kudus, kemuliaannya dinyatakan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Di dalam Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Di mana firman itu telah datang, firman itu telah menjadi daging, firman itu telah menjadi manusia. Dia yang mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai seorang hamba, budak. Dia yang berkuasa turun. Dia yang memiliki segalanya turun, meletakkan semuanya. Dia yang memiliki dengan segala kepunyaannya, dia letakkan. Dia mau menebus saya dan saudara. Dia mau menebus, dia mau memberikan teladan. Dia datang untuk menyelamatkan umat-umatnya dari murka Allah dan membenarkannya oleh darahnya sendiri. Ya,
Dia yang penuh kasih karunia. Kasih karunia-Nya meliputi, melingkupi setiap kehidupan saudara. Dan melalui firman-Nya, yaitu Dia, yaitu Sang Firman itu sendiri, yaitu Yesus Kristus, Dia yang telah datang. Dikatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia. Dia yang telah datang, yaitu Dia Yesus. Kita sudah ketahui bahwa firman itu, Sang Firman itu, Dia adalah Kristus Yesus sendiri. Dia ingin menyelamatkan setiap pada kita. Oleh karena firman-Nya, kebenaran-kebenaran, kasih karunia Allah yang dinyatakan di dalam Anak-Nya yang tunggal untuk menyelamatkan, untuk menyertai setiap pada kita. Dan apa kebenaran itu? Apa itu firman? Firman itu adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat yang ke-17. Di dalam doa Yesus, di dalam doa Tuhan Yesus, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Ketika dinyatakan, firman itu sudah dinyatakan oleh Kristus sendiri. Firman-Mu adalah kebenaran. Kata kebenaran itu tidak ada unsur dusta. Kebenaran itu absolut murni. Dia yang setia, Dia yang akan menepati setiap janji-janjinya. Sebab firman ini adalah kebenaran. Kebenaran akan perkataan-perkataannya, akan janji-janjinya, apa yang sudah diucapkannya, apa yang sudah dijanjikannya, Dia akan menepatinya. Maka selalulah pegang firman Tuhan. Menjadikan firman Tuhan menjadi, that is your life. Jadikan firman Tuhan itu sumber kehidupanmu. Jadikan firman Tuhan adalah pegangan. Bukan dikala Anda, saudara, di dalam keterhimpitan, tetapi di dalam sukacita sekalipun. Di suatu waktu pun saya pernah berdoa sambil menangis, sambil meneteskan air mata, tapi bukan sedih. Tetapi ketika itu saya lagi flashback mungkin ya, lagi perjalanan hidupku, perjalanan hidup saya sampai hari ini pun ada. Semuanya hanya karena Dia, Tuhan. Bukan karena kehebatanku, bukan karena kemampuanku, bukan. Itu semuanya hanyalah karena kasih karunia Allah, kasih karunia Tuhan. Dan percayalah, kasih karunia Dia, Kristus, ada bagi setiap kita. Kasih karunia itu bukan karena kita minta, bukan. Kasih karunia itu ada. Itu cuma-cuma. Itu cuma-cuma. Kita tidak minta, Dia memberi. Oleh sebab itu, ketika Dia akan memberi di luar setiap segala pemikiran kita, jauh lebih daripada pemikiran kita. Oleh sebab itu, kuasa Tuhan, kuasa ilahinya tidak dapat kita persempit dengan nalar, dengan logika kita, dengan pemikiran kita. Dia jauh lebih tahu. Dia jauh lebih tahu. Maka ada kalanya mungkin kita perlu untuk merenung, kita perlu merenung dalam kehidupan kita. Apa yang sudah Tuhan perbuat dalam kehidupan kita. Walaupun segala rencana-rencana kita itu seringkali tidak terjadi.
Tetapi saya percaya setiap rencana-rencana Tuhan yang terjadi itu jauh lebih yang terbaik. Itu jauh yang lebih sempurna. Itu yang terbaik untuk kita. Ketika saya seperti itu, saya lebih mengucap syukur. Oh, ternyata Engkau sungguh baik. Walaupun hari-hari ini pun penuh dengan teka-teki, ketakutan-ketakutan. Tetapi ketika kita mulai mendekatkan diri di hadirat-Nya, kita mau baca firman-Nya, di situ kekuatan itu akan tumbuh, kekuatan itu semakin disegarkan, iman kita semakin disegarkan kembali. Maka mari saudara, kita mau mengejar terus hadirat Tuhan. Kita mau terus mengejar hadirat Tuhan. Mencari dan mencari terus. Bukan tidak, ketika kita mencari ya, bukan nggak menemu. Justru semakin hari kita mau semakin menemukan hadirat-Nya. Kata saya dalam arti, mari saudara kita mencari. Bukan karena kita tidak menemukan hadirat itu. Tetapi dengan kata lain, ketika Anda mencari dan mencari, ketika Anda mencari di waktu itu, Tuhan hadir. Engkau menemukannya. Maka terus mencarilah terus hadirat Tuhan. Di situ Tuhan akan hadir selalu. Melalui setiap pujian penyembahan saudara. Di dalam pembacaan firman Alkitab pun Tuhan akan menguatkan setiap pada kita. Siang hari ini pun Tuhan akan menguatkan setiap pada kita. Bukan karena apa-apa, tetapi karena Roh Kudus yang akan menguatkan setiap pada kita. Roh Kudus akan memunculkan setiap firman yang sudah kita baca. Itulah rema. Itulah rema yang akan kita pegang, itu yang akan kita jalani. Rema firman itu akan kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Sebab firman-Mu adalah kebenaran. Dia tidak akan pernah berdusta. Dia akan tetap terus menepati setiap janji-janjinya. Kadangkala kita mau menyalahkan firman. Wah, firman itu sudah tidak relevan dengan zaman now. Sudah tidak relevan dengan zaman teknologi yang ada saat ini. Kitalah yang tidak relevan dengan Alkitab. Kitalah yang tidak relevan dengan firman-Nya. Justru semakin hari kita mau semakin dituntun oleh firman. Sebab apa? Dialah Alfa dan Omega. Dialah yang ada, yang dahulu, yang ada sekarang, dan yang akan datang. Dia sudah menyatakannya. Dialah Alfa dan Omega. Dia tidak terbatas oleh apapun. Jadi jangan pernah kita mau menyalahkan firman. Yang perlu kita koreksi adalah diri kita sendiri. Apakah kita sudah sesuai dengan firman? Jangan firman dikoreksi sesuai dengan dunia. Tetapi koreksilah dunia ini dengan firman. Ketika kita mau mengoreksi dunia ini dengan firman, kita akan tahu arah kemana dunia ini. Dan akan semakin dekat dengan apakah dunia ini semakin hari dengan semakin hari semakin seperti ini. Semakin seperti apa dunia ini. Semakin mendekatkan apa dunia ini dengan firman. Sama halnya ketika mata kita yang tidak sehat, pandangan kita kabur, bukan pemandangannya, objeknya yang dikoreksi, tetapi mata kita yang dikoreksi. Di dalam ilmu, ya saya baru tahu ya juga, udah beberapa tahun terakhir ini baru tahu bahwa ketika mata kita ini bermasalah, pandangan kita ini tidak baik, seringkali kita lihat jauh, kabur. Nah, bukan objeknya yang dikoreksi. Mungkin
mungkin saya lihat meja itu kabur. Mungkin meja itu kabur ya, saya koreksi meja itu. Enggak, bukan mejanya yang harus dikoreksi, tapi yang harus dikoreksi matanya. Nah, koreksi, kata-kata koreksi yaitu menandakan adanya minus di mata tersebut. Sehingga ada minus, ada silinder atau apa, ada plus minus ya, yaitu matanya yang harus dikoreksi. Sehingga ketika mata ini dikoreksi, mata ini dapat melihat objek itu dengan benar, dengan baik lagi, dengan jelas lagi. Sama halnya dengan kehidupan ini, bukan firman-Nya yang dikoreksi, tetapi diri kita yang dikoreksi, sehingga kita dapat melihat dunia ini berdasarkan firman Tuhan, kehendak Tuhan. Sebab jelas firman-Mu adalah kebenaran, dia tidak akan berdusta. Dan ketika kita berada di dalam kondisi yang tidak baik, yang harus dikoreksi adalah diri kita. Apakah kita sudah mulai menjauh dari hadirat Tuhan? Apakah kita sudah mengurangi waktu-waktu dengan Tuhan? Sehingga kita perlu berbalik lagi. Yakobus 1 ayat 12. Dikatakan berbahagia. Berbahagialah engkau, hai, orang yang bertahan dalam pencobaan. Engkau yang mampu bertahan dalam pencobaan. Berbahagialah engkau. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Berbahagialah. Sebab juga firman-Nya mengatakan, ketika engkau di dalam pencobaan yang engkau alami itu adalah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatanmu. Dan ketahuilah, ketika engkau di dalam pencobaan, apa firman-Nya? Katakan yang kuat. Ketika engkau di dalam pencobaan, dia akan memberikan jalan keluar. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Sebab pencobaan-pencobaan yang kita alami di dunia ini adalah pencobaan-pencobaan biasa. Dan janji firman-Nya, dia akan memberikan jalan keluar bagi setiap kita yang bertahan. Dia akan memberikan kita jalan keluar. Jangan khawatir, bukan kata-kata saya. Bukan karena ini kata-kata saya. Ini kata-kata firman. Janganlah engkau khawatir dengan pencobaan yang kau alami. Karena pencobaan itu adalah pencobaan biasa. Dan dia akan memberikan jalan keluar. Sehingga engkau, saya dan saudara, dimampukan untuk menanggung pencobaan-pencobaan tersebut. Amin. Janjinya, firman-Nya, perkataannya adalah kebenaran. Yang dia tidak berdusta, dia tidak mendustai dirinya sendiri. Dengan setiap ucapan yang sudah diucapkannya, dia tidak berdusta terhadap dirinya sendiri. Dia tidak akan mendustai dirinya sendiri. Dia yang sudah mengatakannya, dia yang sudah berjanji, dia yang akan menepatinya. Mari saudara, kita mau terus iman kita semakin kuat. Iman kita tidak mau semakin diloyokan, semakin diombang-ambing. Iman kita mau semakin diputar-putar aja. Iman kita harus terus kuat, kokoh, tangguh. Iman kekristenan harus kuat, kokoh, tangguh. Bertumbuh, berakar, bertumbuh, berbuah. Iman kita tidak mau diombang-ambing. Amin. Biarlah Tuhan Yesus, yaitulah Sang Firman,
yang telah menyatakan dirinya. Dia yang mau meninggalkan segalanya untuk saudara. Dia yang datang untuk saudara. Saat ini sudah datang untuk saudara. Dia yang sudah menunggu Anda dan yang akan datang. Dia ada mau menarik saudara untuk terus lebih melekat, menikmati kasih karunia demi kasih karunia Allah di dalam kebenarannya. Mari saudara, janganlah engkau mau diombang-ambingkan dengan perkara-perkara dunia ini, melainkan kita mau mencari dahulu hal-hal kerajaan Allah, hal-hal kerajaan surga. Semuanya akan ditambahkannya kepadamu. Semuanya akan ditambahkan pada kita. Kita mau terus mencari hadiratnya selalu. Dan oleh sebab ketika kita mencari hadiratnya, Dia ada di situ. Dia akan memeluk saudara. Oh, haleluya. Engkau yang saat ini mungkin sedang bingung. Mungkin di antara saudara ada yang bingung. Di tengah pandemi yang ada ini, engkau saat ini sedang bingung. Apa yang harus kuperbuat, Tuhan? Hal apa yang harus kukerjakan? Carilah. Tuhan mau engkau mencari Tuhan. Mari, datang di dalam hadiratnya. Sembah Dia. Sembah Dia. Oh, haleluya. Muliakan Dia dengan ucapan syukurmu. Ada di antara saudara yang terbeban dengan urusan-urusan rumah tangga. Engkau yang terbeban. Oh, haleluya. Serahkan bebanmu kepada Dia. Oh. Lepaskan bebanmu. Jangan kau tanggung sendiri. Engkau punya Bapa. Kau punya Bapa yang setia. Bapa yang setia, yang mau. Dia Bapa yang setia. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Biarlah kebenaran-Mu pada siang hari ini kami terima. Dan kami mau mempercayai. Dan kami mau menjadikan firman-Mu sebagai gaya hidup kami. Firman-Mu merubahkan setiap gaya hidup yang tidak berkenan menjadi gaya hidup yang berkenan. Oh, haleluya. Engkau meteraikan firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus sendiri, Engkau menjamah setiap pada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kasih karunia-Mu yang berlimpah-limpah turun atas setiap umat-Mu, setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah kasih karunia Allah. Tuhan,
Dia sendiri benar-benar merindukan. Dia sudah mengetok pintumu, pintu hatimu. Dia sudah mengetok, tetapi engkau tidak membukakannya. Buka pintu untuk Tuhan. Dia mau datang, dia mau masuk, dia mau duduk diam, dia mau duduk bersama engkau, menikmati hidangan-hidangannya. Dia sudah mengetok-ngetok, tetapi engkau tidak mendengarnya. Saat ini, siang ini, engkau buka pintu. Engkau saat ini yang sedang mendengarnya, buka pintu. Tuhan merindukanmu. Tuhan merindukanmu. Tuhan merindukanmu. Biarlah firman itu masuk ke dalam hatimu. Dia masuk ke dalam hatimu. Oh, haleluya. Terpujilah engkau. Buka pintu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kau melihat setiap hati kami. Kau melihat setiap hati kami yang terluka. Setiap hati, pintu hati yang sudah terbuka ini Tuhan. Biarlah kasih karuniamu boleh masuk. Kasih karuniamu menjamah. Oh haleluya. Roh Kudus mengurapi. Roh Kudus menjamah. Roh Kudus mengurapinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami terima pengurapan daripada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam namamu Yesus Kristus. Haleluya. Amin.